Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ibrahim Syam dari PTN 02. Dalam video ini kita mempelajari bagaimana refrigerant bekerja dalam sistem HVAC. Sekarang untuk menjadi insinyur HVAC saja hal itu sangat penting. Anda memahami cara kerja refrigerant, bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana ia menggerakkan energi panas di sekitar sistem. Teman-teman, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami untuk episode hari ini. Dan FOS adalah sumber informasi sumber daya yang Anda tuju, yang dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin ke refrigerant. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua peraturan baru dan efeknya, dan mereka siap untuk membagi dan solusi dengan Anda. Mereka juga membuat alat yang berguna seperti panduan refrigerant mereka, alat GWP, dan juga aplikasi yang tersedia gratis di suatu web. Anda dapat mengunjungi sekarang dengan mengunjungi refrigerant.com. Baiklah, langsung saja. Sekarang tidak masalah apa jenis sistemnya, Anda memilih jauh-jauh dari lemari es di rumahmu. Untuk unit split sederhana bahkan pendingin besar, pada dasarnya mereka semua bekerja sama. Dan itu karena mereka melewati komponen utama evaporator, kompresor, kondensor, perangkat ekspansi. Saat kita mengatakan refrigerant, yang kita maksud mudah direbus dari cairan menjadi uap, dan juga dikonsentkan dari uap kembali menjadi cair, dan ini harus bisa menjadi bagi tanpa kegagalan. Lantas apa yang digunakan sebagai refrigerant? Nah, kita bisa gunakan dan digunakan dalam pendingin absorpsi. Sekarang jika Anda menonton video saya menyerahkan Anda untuk menontonnya. Kami juga mempunyai banyak video menarik lainnya seperti pendingin udara dan HVAC hanya umum, video lain bangunan. Tapi alasan kami biasanya tidak menggunakan karena ada unit pendingin yang dibuat khusus, refrigerant yang dirancang khusus untuk tugas ini, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik. Di layar Anda akan melihat beberapa refrigerant yang digunakan saat ini, dan itu adalah R22, R1342, dan R4102. Jika Anda tidak tahu, maka jangan khawatir, kita akan berbagi jenis zat pendingin di video bersama dengan terutama presentasi dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang Anda lihat di layar, refrigerant memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi mereka membutuhkan sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap, dapat mengeluarkan panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer, titik air adalah 100 Celcius atau 212 Celcius, tapi R13-4A memiliki didih 26,3 Celcius atau 15,34 Celsius F. Jadi kita bisa menggunakan suhu ruangan dan hilang panas dari ruangan dan menyebarkannya ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita benar-benar bergerak sekitar sistem. Jadi kita akan dengar kekuatan pendorong refrigerant mendorongnya di sekitar sistem, dan ada banyak jenis kompresator. Tapi dalam video ini akan banyak melihat tapi piston bahasa signalis dan mudah untuk memahami cara. Jadi refrigerant masuk ke kompresor sebagai uap jenuh dan suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik mengkompresnya. Ini memaksa molekul bersama, jadi jumlah molekul sama masuk ke ruang. Ini mengingatkan lanjut tumbukan molekul karena mereka semua terus-menerus terbentak. Saat mereka bertabrak, energi kinetik menjadi panas. Pada saat sama semua energi yang dimasukkan oleh diubah menjadi energi internal. Di dalam refrigerant ini menghasilkan refrigerant dengan energi internal, enthalpi, suhu, dan tekanan. Dan Anda akan tahu jika Anda pernah menggunakan pompa menjadi sangat panas saat dengan meningkat. Refrigerant sekarang berasal dari kompresor sekitar dalam kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang ingin diubah keluar atmosfer. Ini akan mencakup panas dan kompresator. Saat refrigerant memasuki kondensor, suhu harus lebih tinggi daripada udara sekitarnya agar panas berpindah. Semakin besar perbedaan, semakin mudah berpindah panasnya. Refrigerant masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dalam suhu tinggi, dan itu melewati tabungan kondensor. Panas akan menjadi udara ke seluruh kondensor seperti
meniup doktor untuk mendinginkannya. Saat udara bertiup melintas tabung, ia akan menghilang energi panas dari refrigerant. Saat refrigerant melepaskan panas ini, itu akan menggemar menjadi cairan. Jadi pada saat refrigerant meninggalkan kondensator, itu akan menjadi cairan benar-benar jenuh. Masih ada tekanan lebih tinggi tapi juga sedikit lebih dingin. Meskipun entalpinya Anda akan melihat jika Anda minum air mendidih ke dalam gelas. Anda akan melihat semua uap melalui keluar dan juga uap sentuh dengan kaca yang bersuhu lebih tinggi. Itu akan menguap, itu kemudian akan membentuk uap, dan itu akan kalian mengembun. Itu akan dan masuk ke bagian bawah kaca lagi, kembali menjadi air. Selanjutnya, refrigerant keluar dari kondensor sekitar ke dalam perangkat ekspansi. Dan dalam ini kita punya ekspansi thermal. Itu ekspansi mengukur aliran refrigerant ke dalam evaporator. Dan dalam contoh kami menggunakan buat kopiler melalui katup tergantung suhu outlet evaporator. Katup IA akan mirip dengan ini, memiliki tekanan tinggi satu setelah nozzle. Saat belak di tiga cairan akan lewat, dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi saat mendingin melewati katup, ia akan melakukan itu masuk evaporator, berada pada tekanan lebih rendah sehingga akan dapat kembang untuk mengisi ini. Saat mengembang, ia mengurangi tekanan dan suhu, atau kaleng cat semprot, dan akan merasakan menjadi lebih dingin dan dingin wadah. Tekanan akan kurang saat Anda melakukannya. Pada tekanan dan suhu rendah, dan itu akan langsung menuju evaporator dan kipas meniupkan udara hangat ke seluruh gulungan. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu refrigerant diingin, dan ingin mungkin dan mendidih refrigerant menjadi uap. Mirip seperti menanas panci, panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap-uap, dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas uap panas, maka Anda akan merasakan. Jadi tolong ingat memiliki titik didih suhu untuk berubah semenjak uap. Refrigerant pergi sebagai uap jenuh pada tekanan dan suhu rendah. Suhu hanya sedikit berubah, hanya membanggakan banyak orang, tapi alasannya tidak karena sedang mengalami perubahan fase dari cair menjadi panas. Jadi energi panas digunakan memutus ikatan antara molekul, tetapi entropinya akan mengalir, dan kesinilah energi berubah sekali, tidak lagi mengalami perubahan fase. Saya video ini, terima kasih. Saya harap Anda menikmatinya. Sebelum kita pergi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kalian. Sponsor mengingatkan untuk sumber pilihan tersebut di reference.com. Itulah ya tadi yang saya bawakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.